Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi pertemuan ke-8 akuntansi keuangan menengah 2 mengenai investasi dalam sekuritas ekuitas. Jadi setelah mempelajari ini diharapkan dapat menjelaskan dan memahami akuntansi pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan investasi dalam sekuritas-ekuitas. Kemudian dapat memahami penyusunan pembukuan akuntansi pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan investasi dalam sekuritas-ekuitas, serta menganalisis kasus akuntansi pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan investasi dalam sekuritas-ekuitas. Jadi investasi terdiri dari dua jenis, yaitu investasi dalam sekuritas utang dan investasi dalam sekuritas ekuitas. Untuk materi investasi dalam sekuritas utang sudah kita pelajari di pertemuan ke-7, dan selanjutnya di pertemuan ke-8 ini kita akan mempelajari investasi dalam sekuritas ekuitas yang terdiri dari 3 jenis, yaitu berdasarkan kepemilikan sahamnya, yaitu kepemilikan kurang dari 20%, kemudian kepemilikan antara 20% sampai dengan 50%, dan kepemilikan lebih dari 50%. Jadi perusahaan memiliki motivasi yang berbeda untuk melakukan investasi dalam sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan. Salah satu motivasinya adalah untuk memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi. Motivasi lain dari berinvestasi dalam sekuritas ekuitas adalah untuk mengamankan operasional atau perjanjian pembiayaan tertentu dengan perusahaan lain. Kemudian investasi pada instrumen ekuitas mencerminkan kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh entitas lain. Berdasarkan PSAK nomor 50 revisi 2019 bahwa investasi pada instrumen keuangan yaitu berupa aset keuangan. Menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara rapat umum pemegang saham, kemudian menerima pemberian dividen dan sisa hasil likuidasi, dan menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang. Kemudian hak suara yang dimiliki oleh investor membuat investor dapat mempengaruhi atau mengendalikan kebijakan perusahaan. Berbeda jika berinvestasi dengan utang, bahwa investor hanya menerima bunga dan pengembalian pokok piutang. Hak investor pada instrumen ekuitas tidak hanya sebatas pada penerimaan dividen dan sisa hasil likuidasi, tetapi investor memiliki hak suara yang mengakibatkan pengaruh investor terhadap investasi menjadi berbeda. Selanjutnya, investasi dalam sekuritas ekuitas sebagai sekuritas yang menunjukkan bagian kepemilikan seperti saham biasa, saham preferen, dan modal saham lainnya. Sekuritas ekuitas juga meliputi hak untuk memperoleh dan melepaskan bagian kepemilikan dengan harga yang telah disepakati atau yang telah dapat ditentukan seperti waran, hak opsi beli, dan opsi jual. Sekuritas utang konvertibel dan saham preferen yang dapat ditebus tidak dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas ekuitas. Pada saat sekuritas-ekuitas dibeli, harga pokoknya meliputi harga beli, ditambah komisi pialang dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pembelian. Selanjutnya, investasi oleh satu perusahaan atau investor dalam saham biasa perusahaan lain atau investi dapat diklasifikasikan menurut persentase saham dengan hak suara saham biasa perusahaan lain atau investi yang dimiliki investor sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan kurang dari 20% dengan metode nilai wajar, yaitu investor tidak memiliki pengaruh signifikan. Yang kedua, kepemilikan antara 20% sampai dengan 50% dengan metode ekuitas, yaitu investor memiliki pengaruh signifikan. Yang ketiga, kepemilikan lebih dari 50% dengan metode konsolidasi, yaitu investor memiliki hak mengendalikan. Selanjutnya,
Arti pengaruh signifikan yaitu kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investasi, tetapi tidak mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Meskipun tidak berlaku mutlak, pengaruh signifikan diperoleh jika kepemilikan investor secara langsung dan tidak langsung sebesar 20% sampai dengan 50%, kecuali dapat dibuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan. Begitu juga sebaliknya, jika kepemilikan investor secara langsung dan tidak langsung kurang dari sebesar 20% sampai dengan 50%, maka dikategorikan tidak signifikan pengaruhnya kecuali dapat dibuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan. Selanjutnya, pengaruh signifikan oleh investor umumnya dibuktikan dengan satu atau lebih indikator berikut ini. Yang pertama, keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris atau setara di investasi. Yang kedua, partisipasi dalam proses penyusunan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. Yang ketiga, adanya transaksi material antara entitas dengan investasi. Yang keempat, pertukaran personel manajerial. Yang kelima, penyediaan informasi teknis. Selanjutnya, kategori investasi dalam sekuritas-sekuritas untuk tujuan akuntansi dan pelaporan. Kategori yang pertama tersedia untuk dijual dengan kepemilikan kurang dari 20%, yaitu menggunakan metode nilai wajar, yaitu keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi, yaitu diakui sebagai laba komprehensif lainnya dan sebagai komponen terpisah dari ekuitas pemegang saham. Kemudian pengaruh lainnya terhadap laba yaitu dividen yang diumumkan, keuntungan dari penjualan, dan kerugian dari penjualan. Kemudian kategori yang kedua yaitu perdagangan dengan kepemilikan kurang dari 20%, menggunakan metode nilai wajar, yaitu keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi yaitu diakui dalam laba bersih. Kemudian pengaruh lainnya terhadap laba yaitu dividen yang diumumkan, keuntungan dari penjualan, dan kerugian dari penjualan. Kategori yang ketiga yaitu kepemilikan antara 20% sampai dengan 50%, yaitu menggunakan metode ekuitas. Kemudian keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi yaitu tidak diakui. Kemudian pengaruh lainnya terhadap laba yaitu bagian proporsional dalam laba bersih perusahaan lain atau investasi disesuaikan dengan amortisasi yang tepat. Kemudian kategori yang keempat, kepemilikan lebih dari 50%, menggunakan metode konsolidasi. Keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi yaitu tidak diakui, dan pengaruh lainnya terhadap laba tidak dapat diterapkan. Kemudian jurnal investasi sekuritas saham yang tersedia untuk dijual metode nilai wajar. Yang pertama, jurnal mencatat pembelian investasi sekuritas saham, yaitu sekuritas saham yang tersedia untuk dijual bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Jurnal mengakui laba bersih atau rugi bersih yaitu tidak ada jurnalnya. Yang ketiga, jurnal mencatat penerimaan dividen yaitu kas bertambah di debit dan pendapatan dividen bertambah di kredit. Kemudian yang keempat, jurnal mencatat penyesuaian antara nilai buku dengan nilai wajar kondisi rugi, yaitu kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas di debit dan penyesuaian nilai wajar sekuritas saham tersedia untuk dijual di kredit. Kemudian yang kelima, jurnal mencatat penyesuaian antara nilai buku dengan nilai wajar kondisi untung, yaitu penyesuaian nilai wajar sekuritas saham tersedia untuk dijual di debit dan keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas di kredit. Kemudian jurnal investasi sekuritas saham perdagangan metode nilai wajar. Yang pertama, jurnal mencatat pembelian investasi sekuritas saham yaitu sekuritas saham perdagangan di debit dan kas berkurang di kredit. Yang kedua, jurnal mengakui laba bersih atau rugi bersih yaitu tidak ada jurnal pencatatannya. Yang ketiga, jurnal mencatat penerimaan dividen, yaitu kas bertambah di debit dan pendapatan dividen bertambah di kredit. Yang keempat, jurnal mencatat penyesuaian antara nilai buku dengan nilai wajar kondisi rugi, yaitu kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas di debit dan penyesuaian nilai wajar sekuritas saham perdagangan di kredit. Yang kelima, jurnal mencatat penyesuaian antara nilai buku dengan nilai wajar kondisi untung, yaitu penyesuaian nilai wajar sekuritas saham perdagangan di debit dan keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas di kredit. Selanjutnya, jurnal investasi sekuritas saham metode ekuitas.
Yang pertama, jurnal mencatat pembelian investasi sekuritas saham, yaitu investasi dalam saham PTX bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Yang kedua, jurnal mengakui laba bersih, yaitu investasi dalam saham PTX bertambah di debit dan pendapatan dari investasi dalam saham PTX di kredit. Jurnal mengakui rugi bersih, yaitu kerugian atas investasi dalam saham PTX di debit dan investasi dalam saham PTX di kredit. Kemudian yang keempat, jurnal mencatat penerimaan dividen, yaitu kas bertambah di debit dan investasi dalam saham PTX di kredit. Lalu jurnal mencatat penyesuaian antara nilai buku dengan nilai wajar, kondisi untung dan kondisi rugi, yaitu tidak ada jurnal pencatatannya. Kemudian kita ke contoh soal. Perusahaan Garuda memiliki portofolio sekuritas saham yang tersedia untuk dijual dengan kepemilikan kurang dari 20%, maka kita menggunakan metode nilai wajar. Kemudian ada investasi di perusahaan Aneka, perusahaan Berdikari, perusahaan Ciputra, yaitu modal saham biasa. Kemudian dikurangi ada penyesuaian kerugian sekuritas saham tersedia untuk dijual. Maka sekuritas saham tersedia untuk dijual pada nilai wajar tanggal 1 Januari 2018 sebesar 30.000. Pertanyaannya, kita disuruh membuat jurnal transaksi. Yang pertama, pada tanggal 1 Maret 2018, perusahaan Berdikari membayar dividen sebesar Rp2 per lembar saham biasa. Maka jurnalnya yang pertama yaitu sekuritas saham biasa yang tersedia untuk dijual di debit bertambah dan kas berkurang di kredit, yaitu 900 lembar saham biasa PT Berdikari dikali Rp2 per lembar saham biasa, hasilnya Rp1.800. Kemudian transaksi kedua, pada tanggal 30 April 2018 perusahaan Garuda menjual 300 lembar saham biasa perusahaan Ciputra dengan harga sebesar Rp11 per lembar saham biasa. Maka jurnal penjualan saham dengan metode nilai wajar yaitu kas bertambah di debit sebesar 300 lembar saham biasa dikali Rp11, yaitu harga pasarnya, jadi kas yang diterima 3.300. Kemudian sekuritas saham biasa tersedia untuk dijual di kredit berkurang, yaitu sebesar 300 lembar saham biasa dikali Rp9 per lembar saham biasa dikali dengan pada saat pembelian di awal atau harga perolehannya yaitu 2.700. Maka perusahaan Ciputra mengalami keuntungan atas penjualan sekuritas saham biasa tersedia untuk dijual, yaitu dicatat di sebelah kredit sebesar Rp600. Kemudian transaksi ketiga, pada tanggal 15 Mei 2018 perusahaan Garuda membeli 100 lembar saham biasa perusahaan Aneka dengan harga sebesar Rp16 per lembar saham biasa. Maka jurnalnya mencatat pembelian investasi saham perusahaan Aneka dengan metode nilai wajar. Jadi sekuritas saham biasa tersedia untuk dijual bertambah di debit dan kas berkurang di kredit sebesar 100 lembar saham biasa dikali Rp16 per lembar saham biasa, hasilnya Rp1.600. Kemudian transaksi yang keempat, pada tanggal 31 Desember 2018 saham tersebut memiliki harga per lembar saham biasa, harga pasar, yaitu perusahaan Aneka sebesar Rp17 per lembar saham biasa, perusahaan Berdikari sebesar Rp19 per lembar saham biasa, dan perusahaan Ciputra sebesar Rp8 per lembar saham biasa. Jadi cara menghitungnya yaitu metode biaya dikurangi dengan nilai wajar. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada biaya, maka perusahaan mengalami keuntungan. Yang pertama, sekuritas perusahaan Aneka. Di biayanya 1.000 lembar dikali Rp15 ditambah 1.600, maka 16.600. Kemudian di nilai wajar 1.000 lembar ditambah 100 lembar dikali Rp17, hasilnya 18.700. Maka perusahaan Aneka mengalami keuntungan yang belum direalisasi. Jadi nilai wajarnya lebih tinggi daripada biaya untuk perusahaan Aneka sebesar keuntungannya Rp2.100. Kemudian yang kedua, perusahaan Berdikari
biayanya 900 lembar dikali Rp20 hasilnya 18.000. Kemudian nilai wajarnya 900 lembar dikali Rp900 yaitu 17.100. Maka perusahaan berdikari ini investasinya mengalami kerugian yang belum direalisasi sebesar Rp900 karena nilai wajar lebih kecil daripada biaya. Kemudian sekuritas yang ketiga, investasi perusahaan Ciputra, yaitu biayanya 500 lembar dikali Rp9 dikurangi 2.700 yaitu Rp1.800. Kemudian nilai wajarnya 500 lembar dikurangi 300 lembar dikali Rp8 yaitu Rp1.600. Maka kerugian yang belum direalisasi yaitu sebesar Rp200. Kemudian dijumlahkan jumlah portofolionya, biaya berapa, nilai wajar berapa, maka mengalami keuntungan yang belum direalisasi sebesar Rp1.000 dikurangi saldo penyesuaian kerugian sekuritas saham biasa tersedia untuk dijual tanggal 1 Januari 2018 dikurangi 7.500. Ini dari soal. Sudah diketahui dari soalnya, maka hasilnya saldo penyesuaian nilai wajar sekuritas saham biasa yang tersedia untuk dijual tanggal 31 Desember 2018 yaitu mengalami kerugian sebesar Rp6.500. Maka jurnalnya kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas dan penyesuaian nilai wajar sekuritas saham biasa tersedia untuk dijual. Jadi kerugian dicatat sebelah debit dan penyesuaian nilai wajar dicatat sebelah kredit yaitu sebesar Rp6.500. Kemudian selama tahun 2019 terjadi transaksi berikut. Transaksi yang kelima, pada tanggal 1 Maret 2019, perusahaan Garuda menjual saham biasa perusahaan Ciputra yang tersisa sebesar Rp8 per lembar saham biasa. Maka jurnal di tahun 2019, jurnal penjualan saham perusahaan Ciputra yaitu kas bertambah di debit 500 lembar dikurangi 300 lembar dikali Rp8 per lembar saham biasa hasilnya Rp1.600. Kemudian sekuritas saham biasa tersedia untuk dijual di kredit yaitu 500 lembar dikurangi 300 lembar dikali Rp9 per lembar saham biasa yaitu 1.800. Maka perusahaan ini mengalami kerugian atas penjualan sekuritas saham biasa tersedia untuk dijual. Dicatat sebelah debit sebesar Rp200. Kemudian transaksi yang keenam, pada tanggal 1 Juni 2019 perusahaan berdikari membayar dividen sebesar Rp2 per lembar saham biasa. Maka jurnal pembayaran dividen yaitu kas bertambah di debit dan pendapatan dividen bertambah di kredit yaitu 900 lembar saham biasa dikali Rp2 per lembar saham biasa hasilnya Rp1.800. Kemudian transaksi yang ketujuh, pada tanggal 21 Desember 2019 perusahaan Aneka mengumumkan bahwa bulan depan membayar dividen tunai sebesar Rp3 per lembar saham biasa. Maka jurnalnya piutang dividen di debit dan pendapatan dividen di kredit. Piutang dividen bertambah di debit dan pendapatan dividen bertambah di kredit yaitu 1000 lembar ditambah 100 lembar dikali Rp3 per lembar saham biasa yaitu Rp3.300. Kemudian kenapa berupa piutang? Karena dividennya dibayar di bulan depan di tahun 2020. Kemudian transaksi ke-8 pada tanggal 31 Desember 2019. Saham tersebut memiliki harga pasar per lembar saham biasa sebagai berikut. Perusahaan Aneka sebesar Rp19 per lembar saham biasa dan perusahaan berdikari sebesar Rp21 per lembar saham biasa. Maka cara menghitungnya yaitu yang pertama sekuritas perusahaan Aneka. Biayanya 1000 lembar dikali Rp15 ditambah 1.600 hasilnya Rp16.600. Kemudian nilai wajar 1000 lembar ditambah 100 lembar dikali Rp19 hasilnya Rp20.900. Maka investasi perusahaan Aneka mengalami keuntungan yang belum direalisasi karena nilai wajar lebih tinggi daripada biaya sebesar Rp4.300. Kemudian investasi kedua sekuritas perusahaan berdikari. Biayanya 900 lembar dikali Rp20 18.000. Kemudian nilai wajar
900 lembar dikali Rp21 yaitu 18.900, maka investasi perusahaan berdikari mengalami keuntungan yang belum direalisasi sebesar Rp900. Kemudian dijumlahkan portofolionya berdasarkan masing-masing metodenya, biaya 34.600, nilai wajar 39.800, kemudian menghasilkan keuntungan yang belum direalisasi sebesar 5.200, dikurangi jumlah portofolio keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Ini dari jawaban transaksi nomor 4 atau transaksi dari tahun 2018 tahun sebelumnya, dikurangi Rp1.000, maka saldo penyesuaian nilai wajar sekuitas saham biasa yang tersedia untuk dijual tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar 4.200. Hasilnya positif, maka perusahaan mengalami keuntungan. Jadi jurnalnya penyesuaian nilai wajar sekuitas saham biasa yang tersedia untuk dijual di debit, dan keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas yaitu di kredit sebesar Rp4.200. Oke, agar kalian lebih memahami lagi mengenai transaksi investasi dalam sekuritas-sekuritas, kalian dapat mengerjakan tugas ini. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.